Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam tema 1 subtema 3 tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Silakan disimak dengan baik. Anak-anak, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat-sifat bunyi, bahwa bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang pemantulan bunyi. Bunyi pantul terjadi jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, misalnya kayu, kaca, dinding, atau besi. Macam-macam bunyi pantul yaitu yang pertama, bunyi yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gaung atau kerdam. Yang ketiga adalah gema. Marilah kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu bunyi yang memperkuat bunyi asli. Bunyi ini terjadi apabila sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantulnya. Dengan demikian, bunyi pantulnya akan terdengar jelas dan bersamaan dengan bunyi aslinya. Sebagai contoh adalah suara guru yang berada di dalam ruangan kecil atau kelas akan terdengar jelas dibandingkan dengan suara guru yang ada di sebuah ruangan yang besar atau di luar ruangan. Yang kedua adalah gaung atau kerdam. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga terpantul berulang-ulang. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi, menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan, sehingga akan mengganggu bunyi asli dan suara yang terdengar tidak jelas. Contoh pemantulan bunyi yang terjadi di dalam bioskop, gedung pertemuan, atau gedung pertunjukan. Untuk mengatasi terjadinya gaung, maka pada dinding gedung-gedung biasanya dilapisi dengan bahan peredam bunyi atau bahan akustik. Adapun contoh bahan peredam bunyi adalah kain wul, kapas, karton, papan karton, gabus, dan karet busa. Yang ketiga adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai diucapkan, sehingga bunyi pantul terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Hal ini bisa terjadi di gua, lembah, maupun bukit. Selanjutnya adalah perbedaan gaung dan gema. Dilihat dari segi pembeda, yang pertama yaitu datangnya bunyi pantul. Kalau gaung hampir bersamaan dengan bunyi asli. Kalau gema tepat setelah bunyi asli selesai diucapkan. Dilihat dari segi jarak sumber suara dengan penghalang, gaung dekat sedangkan gema jauh. Kemudian bunyi yang terdengar, gaung tidak jelas sedangkan gema jelas. Dari segi manfaat, gaung merugikan sedangkan gema menguntungkan. Hal ini karena gema dapat digunakan untuk mengukur kedalaman gua, mengukur jarak pada tebing, dan juga mengukur kedalaman laut. Nah, selanjutnya adalah penyerapan bunyi. Bunyi dapat diserap oleh benda yang permukaannya lunak.
Benda yang digunakan sebagai peredam bunyi misalnya busa, spons, wool, kain, dan karet. Tujuan peredam bunyi adalah untuk mencegah terjadinya gaung atau keredam. Adapun tempat yang biasanya diberi peredam bunyi adalah dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan juga gedung bioskop. Nah, anak-anak masih ingat kan proses terjadinya bunyi? Ya, proses terjadinya bunyi adalah benda yang bergetar, kemudian udara di sekitarnya ikut bergetar, dan menimbulkan gelombang bunyi di udara. Nah, demikianlah materi tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.